Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Naam, alhamdulillah, puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan nikmat-nikmat dan karunia-Nya serta kasih sayang-Nya. Harusnya kita pandai bersyukur dari nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam juga kita berikan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran tarikh fikih ini yang mana kita sedang membahas tentang bagaimana perkembangan fikih khusus masa setelah masa para sahabat, setelah masa para sahabat, yaitu para tabi'in. Dari siapa ilmu itu, fikih-fikih ini tersebar di masa para tabi'in. Jadi antum kalau bisa tergambar mulai dari masa para sahabat. Siapa para sahabat yang kemarin kita bahas yang paling banyak mengajarkan ilmunya, paling banyak berfatwa di daerah, di Makkah siapa, di Madinah siapa, di Irak siapa. Kemudian para tabi'in juga seperti itu. Murid-murid dari para sahabat itu siapa mereka, di mana mereka tempat tinggal, sampai kita ke pembahasan fuqahaus sab'ah yang namanya dengan fuqahaus sab'ah. Washtuhira fil Madinah fuqaha utliqa alaihim al-fuqahaus sab'ah. Dan terkenal di kota Madinah para faqih, para fuqaha yang dikenal dengan al-fuqahaus sab'ah, 7 orang faqih. Yang pertama Sa'id ibn al-Musayyib dari para tabi'in ini, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq, cucunya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Kharijah bin Zaid bin Thabit, kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham, Sulaiman bin Yasar, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Kemudian dijelaskan di sini siapa Sa'id bin Musayyib, siapa Urwah bin Zubair bin Awam, kapan lahir dan kapan wafat. Al-Qasim bin Muhammad juga, Kharijah bin Zaid juga siapa, dari tahun kapan sampai tahun berapa. Abu Bakar bin Abdurrahman. Ini dalam masalah, dalam ilmu hadis khususnya, tahun-tahun mereka kapan lahir kapan wafat ini sangat penting, sangat penting dalam ilmu hadis terkhususnya, yang mana hadis itu di dalamnya terdapat fikih. Kemudian Sulaiman bin Yasar juga tahun kapan hidupnya, kapan lahir dan kapan wafatnya. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud juga sama. Ini dari madrasah ahli hadis. Adapun madrasah ahlur ra'yi wahiyya fil Iraq, yang mana daerahnya itu di Irak, haitsu Al-Kufah nazala fiha Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Talib wa ghairuhuma min as-sahabah, wa qad talaqa al-ilma anhum khuluqun katsirun minhum khalqun katsirun minhum. Adapun madrasah ahli ra'yi yang mana berporos di kota Irak ataupun Kufah, yang ketika itu ditinggali oleh tempat tinggalnya Abdullah bin Mas'ud bin Ali bin Abi Talib.
dan selain keduanya dari para sahabat. Dan banyak menuntut ilmu dari mereka orang-orang, banyak dari masyarakat yang menuntut ilmu dari mereka. Di antaranya Alqamah An-Nakhai yang akan tersebar dari ilmu mereka, terutama kepada Alqamah An-Nakhai, wal Aswad, wa Masruq, wa Shuraih, wa Sya'bi, wa Ibrahim An-Nakhai, wa Sa'id bin Jubair. Ilmu Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ini akan diwariskan kepada, banyak diwariskan kepada ini Alqamah An-Nakhai, wal Aswad, wa Masruq, wa Shuraih, wa Sya'bi, wa Ibrahim An-Nakhai, wa Sa'id bin Jubair. Wa mizatu hadhil madrasah, keunggulan sekolah ini ya, ini sudah kita bahas, ada dua jenis. Yang pertama madrasah ahli hadis, kemudian madrasah ahli ra'i. Yang kita bahas madrasah ahli ra'i. Madrasah ahli hadis, dari siapa ilmunya, siapa murid-muridnya dari para tabi'in, ini tadi yang terkenal fuqaha us-sab'ah. Adapun madrasah ahli ra'i yaitu ahli Kufah, keunggulan mereka adalah kathratu tafri'ihim li furu'il masailil fiqhiyah. Banyaknya cabang-cabang masalah fikih. Pencabangan mereka lebih luas ya dari masalah-masalah fikih. Banyak bercabang jadinya. Ini yang pertama. Yang kedua istikhraju ilalil aqisah wa dhabtiha wa tafri' 'alaiha bi tatbiqi tilkal ilal 'alal furu'il mukhtalifah. Ini keistimewaan ataupun keunggulan mereka yang kedua, mereka mampu mengeluarkan illah dari masalah qiyas, kemudian menentukan illah tersebut, kemudian membuat illah tersebut bercabang-cabang kepada masalah-masalah yang lainnya dengan menerapkan illah yang terdapat di cabang-cabang yang berbeda. Seperti itu. Jadi mereka memberikan perluasan dalam masalah-masalah yang ada, yang mereka dapati hadisnya ataupun dalilnya. Mereka cari, teliti ilahnya apa, dan mereka kiaskan, mereka tentukan ternyata ilahnya ini misalnya, lalu mereka cari ilah tersebut di dalam cabang-cabang yang berbeda. Yang ketiga, qillatu riwayatihim lil hadis, sedikitnya riwayat mereka dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa dzalika litashaddudihim fi riwayah khaufan min dukhulil ahaditsil makdzubah wal mawdu'ah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebabkan kenapa sedikitnya mereka meriwayatkan hadis ya? Disebabkan karena kehati-hatian mereka di dalam masalah riwayat ya, di dalam masalah periwayatan hadis, karena takut masuknya hadis-hadis yang dusta, yang dibuat-buat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis dusta, hadis-hadis yang palsu yang dibuat-buat. Ini mereka khawatirkan tersebut. Id yaktsuru fil Iraqi zanadiqah. Karena banyaknya di negeri Irak zindik ya, Pak, zindik, munafik, banyak. Walladzina yadusuna 'alal Islam wa yahqiduna 'alaihi, dan orang-orang yang banyak ingin memberikan racun untuk Islam dan banyak dengki kepada agama Islam. Thumma innal ahadits fi dzalikal 'asr lam takun qad jumi'at wa duwinat. Kemudian pula yang menyebabkan mereka sedikit meriwayatkan hadis, karena ketika itu, di masa itu belum ada lagi yang namanya pengumpulan hadis, pembukuan hadis, percetakan hadis, tidak ada. Ya, jadi yang menyebabkan mereka sedikit meriwayatkan hadis karena kehati-hatian mereka dari hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dibuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga khawatir ketika itu amat banyak orang-orang munafik, orang-orang zindiq yang ingin berusaha merusak Islam, dengki terhadap agama Islam, dan juga ketika itu belum ada yang namanya pengumpulan hadis ataupun hadis-hadis itu dibukukan ataupun dicetak. Waqad tafarra'a an hadhil madrasah al-madhhabul Hanafi. Ya. Yang muncul dari madrasah ini adalah madhab al-Hanafi. Id Abu Hanifah rahimahullah darasa fi hadhil madrasah wa ta'allama fiha. Dikarenakan Abu Hanifah rahimahullah belajar dari madrasah ini dan belajar dari madrasah ini. Dan dia belajar id huwa tilmidun li Hammad bin Abi Sulaiman. Karena
Abu Hanifah merupakan muridnya dari seorang ulama Ahmad bin Abi Sulaiman alladzi tatalmadza ala Ibrahim An-Nakhai, yang mana Hamad bin Abi Sulaiman ini berguru langsung kepada Ibrahim An-Nakhai. Berguru kepada Ibrahim An-Nakhai. Yang kita katakan tadi bahwa madrasah ahli Ra'i atau ahli Kufah, ilmu mereka dari Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib dan selainnya, dari sahabat-sahabat yang lainnya, yang mana ilmu-ilmu dari para sahabat ini diserap langsung oleh tadi diantaranya Ibrahim An-Nakhai, kemudian Alqamah An-Nakhai, Aswad, Masruq, Shuraish, Sya'bi, Sa'id bin Jubair. Seperti itu. Jadi Hamad bin Abi Sulaiman berguru langsung kepada Ibrahim An-Nakhai yang merupakan murid langsung dari Abdullah bin Mas'ud atau Ali bin Abi Thalib. Jadi jelas bahwa yang muncul dari madrasah ini mazhab Hanafi, karena Abu Hanifah kalau ditelusuri ilmunya dari Hamad bin Abi Sulaiman, yang mana Hamad bin Abi Sulaiman berguru kepada Ibrahim An-Nakhai yang murid langsung Abdullah bin Mas'ud. Taib. Wa An-Nakhai tatalmaza ala Ibnu Mas'ud. An-Nakhai langsung berguru kepada Ibnu Mas'ud. Qalu al-fiqhu zara'ahu Abdullah bin Mas'ud wa saqahu Alqamah wa hasadahu Ibrahim An-Nakhai wa dasahu Hammad, ya. Dasahu Hammad wa tahanahu Abu Hanifah wa ajanahu Abu Yusuf wa khabazahu Muhammad wan nasu ya'kuluna min khubsihi. Taib. Perhatikan, indah. Mereka berkata, fikih itu ditanam oleh Abdullah bin Mas'ud, disirami oleh Alqamah, dipanen oleh Ibrahim An-Nakhai, kemudian diolah oleh Hammad, dijadikan tepung oleh Abu Hanifah, ditumbuk oleh Abu Hanifah, kemudian dijadikan tepung oleh Abu Yusuf, dijadikan roti oleh Muhammad, ya. Wan nas yaquluna min khubzi, manusia makan dari rotinya Muhammad. Seperti itu ilmu bagaimana fikih tersebut dasarnya. Wa asbahat riwayatul hadits qalilah fi madrasatil Kufah, hingga riwayat hadis sedikit dari madrasatul Kufah ini. Lianna syaikhaha huwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ma'lum annahu yamilu ila ara'i Umar ibn al-Khattab. Karena syekh madrasatul Kufah langsung yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikenal bahwa ia condong kepada pandangan-pandangan Umar ibn al-Khattab. Wa Umar radhiyallahu anhu yanha an isya'atil hadis, yang mana Umar radhiyallahu anhu sendiri melarang banyak menyebarkan hadis an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melarang, bukan enggak meriwayatkan hadis dari Nabi, tapi melarang menyebarkan hadis-hadis, banyak menyebarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Khawatir banyak orang-orang munafik mengambil kesempatan, mereka buat hadis palsu. Wa dzakara Ibnu Qayyim anna Ibnu Mas'ud, Ibnu Qayyim berkata bahwasanya Ibnu Mas'ud qala inni la ahsibu Umar dhahaba bi tis'ati a'syaril ilm. Wa qala aidan law anna ilma Umar wudi'a fi kifatil mizan wa wudi'a ilmu ahli al-ardi fi kifah la rajaha ilmu Umar. Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mengira Umar telah memperoleh tis'ata asyar, 90% ilmu. Wa qala aidan, dan dia juga berkata sekiranya ilmu Umar ditimbang di sebelah timbangan, lalu ilmu penduduk bumi ini ditimbang di sebelahnya lagi, la rajaha ilmu Umar, maka ilmu Umar akan lebih berat daripada ilmu seluruh penduduk bumi ini. Nah, demikianlah luasnya ilmu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa nu'arrib bi tarjamatin mukhtasar li ashharil ladzina talaqaw al-ilma fi madrasati ahli ar-ra'yi. Maka akan kami sebutkan
pengenalan ringkas tentang mereka-mereka yang terkenal mengambil ilmu dari madrasah ahli ra'yi. Di antaranya Alqamah An-Nakhai yang sudah kita sebutkan. Siapa Alqamah An-Nakhai? Maka baca ini nama beliau ini. Alqamah An-Nakhai. Wulida fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa addahu min al-mukhadramin wa rawa al-hadits an as-sahabah wa ladama ibn Mas'ud hatta رأس في العلم والعمل وتفقه به العلماء وبعد صيته وكان يشبه بابن مسعود في هديه ودله وسمته وكانت طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون. كان Alqamah min ar-rabbaniyin. Di antaranya adalah keterangan tentang Alqamah hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama memasukkan beliau dari mukhadramin ya. Mukhadramin adalah orang-orang yang hidup di masa Rasul tapi tidak bertemu Rasul. Mereka hanya bertemu dengan para sahabat. Ia meriwayatkan hadis dari para sahabat. Senantiasa duduk dengan Ibnu Mas'ud hingga dia unggul dalam masalah ilmu dan amal. Wa tafaqqaha bihi ulama. Banyak dari tangannya belajar para ulama. Wa ba'da situhu, namanya sudah sangat tenar ya. Wa kana yushbihu bi Ibnu Mas'ud, dia terkenal mirip dengan Ibnu Mas'ud dalam masalah kehidupannya, pengajarannya, akhlaknya. Dan banyak dari murid-muridnya yang bertanya kepadanya, belajar kepadanya masalah fikih, sementara sahabat ketika itu masih banyak ya. Qala Abu Marr berkata kana Alqamah min ar-rabbaniyin. Alqamah terkenal dengan dari ar-rabbaniyin ya. Orang-orang yang rabbani, fokus dalam mencetak generasi berilmu, orang yang berilmu. Qala Ibnu Sa'ad akhbarana al-Fadl bin Dukain qal mata Alqamah bil Kufah sanata 62. Alqamah wafat di Kufah pada tahun 62. Wa kana thiqah katsirul hadis, di mana ia merupakan orang yang terpercaya, banyak meriwayatkan hadis. Wa qala Harun bin Hatim Abdurrahman bin Hani mata walau 90 sanah. Beliau wafat memiliki umur 90 tahun. Itu Alqamah An-Nakhai. Kemudian Al-Aswad An-Nakhai, siapa beliau? Ini harus kita baca juga, panjang siapa. Kemudian Masruq, kemudian Sya'bi, kemudian itu selesai. Selesai. Baik. Ini antum baca siapa mereka, baca. Insyaallah memberikan wawasan untuk kita semuanya. Naam. Adapun setelahnya pembahasan tentang siapa? Washtuhira fuqaha wa muftun fi jamil aqtar islamiyah. Lalu banyak terkenal fuqaha, muftun, mufti di seluruh penjuru negara Islam. Yang pertama di Mekah, fa fi Makkah Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Wa fi Yaman Tawus bin Kisan di Yaman. Di Mekah Atha bin Abi Rabah, di Yaman Tawus bin Kisan. Di Kufah Shuraih bin Harith Al-Kindi. Kemudian Ibrahim An-Nakhai. Ini masih di Kufah. Tentang mereka. Sa'id bin Jubair juga masih di Kufah. Mujahid bin Jabr, ya. Di mana ini? Masih di Kufah juga. Hammad bin Abi Sulaiman yang merupakan guru siapa tadi? Guru Abu Hanifah.
Ibnu Abi Layla juga masih di Kufah. Kemudian di Syam siapa fuqaha atau muftinya di sana? Abu Idris Al-Khawlani. Ini di Syam, Abu Idris Al-Khawlani. Jadi di Kufah tadi banyak, ada 6. Ibnu Abi Layla, kemudian Hamad bin Abi Sulaiman, Mujahid bin Jabr, kemudian Sa'id bin Jubair, kemudian Ibrahim An-Nakha'i, kemudian Shuraih bin Harith Al-Kindi. Di Yaman tadi Tawus bin Kisan, di Makkah Atha bin Abi Rabah. Ini harus kita kenal nama-nama para ulama. Di Syam Abu Idris Al-Khawlani, kemudian Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ini di Syam, ya, di Syam. Di Khurasan Atha Al-Khurasani. Ini di Khurasan, Atha Al-Khurasani. Demikian tersebarnya fikih dari mereka, perkembangan fikih dari mereka. Ya, kita banyak belajar fikih yang kita pelajari sekarang diantaranya dari mereka. Seperti itulah sejarah tentang fikih. Baru kita masuk ke al-faslur rabi', ya. Al-fiqhu fi asr al-a'immatil mujtahidin. Fikih di masa a'immatul mujtahidin. A'immah al-mujtahidin, ya, khususnya al-a'immat al-mujtahidin, khususnya al-a'immatul arba'ah. Baik, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Enggak banyak, karena ya enggak perlu banyak, akan tetapi faham itu lebih baik daripada banyak tapi enggak faham sama sekali. Ya, daripada banyak tapi enggak paham sama sekali. Intinya dalam masalah tarikhul fikih khususnya yang kita pelajari banyak diulang-ulang. Diingat, diringkas, agar apa? Ingat bagaimana perkembangan fikih tersebut. Itu yang kita ingin kita dapatkan dari pelajaran tarikh al-fikih. Tarikh al-fikih mulai dari masa sebelum masa Islam, ya. Masa awal-awal Islam, itu awal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masa para sahabat, kemudian masa para tabi'in, dan terkemukanya dua madrasah yang terkenal, madrasah ahli hadis, madrasah ahli ra'yi. Karena apa? Ini yang harus sering kita ingat. Kemudian para ulama-ulama yang terkenal di setiap madrasah. Karena dari mereka lah tersebarnya fikih yang kita pelajari sekarang ini. Semoga kita bisa menghargai ilmu fikih karena kita sedang mempelajari tarikh fikih tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya silakan langsung ke Ustaz, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.